saat itu. Kata beliau, resiko kita memperjuangkan merah putih itu, kalau bahasa sekarang ya dibully, kata beliau. Ya, itu resiko. Mungkin kita dituduh, oh, sok nasionalis dan lain sebagainya. Dan kita harus siap dengan itu sebagai murid-murid pengersa apa. Ya. Karena mengapa? Dan kita tidak usah repot dengan bulian-bulian itu, ejekan-ejekan itu. Karena persepsi itu milik orang lain, nggak bisa kita kendalikan. Sebagus apapun Pak Kiai Nur Ramlan, kalau di mata orang yang tidak suka, tetap saja jelek. Begitu. Dan seburuk apapun Pak Kiai Tarmudi, ya, tapi kalau di mata para pecintanya, tetap saja bagus. Kalau ada istilah mengatakan begini, Anda tidak perlu menceritakan siapa Anda sebenarnya. Karena orang yang cinta kepada Anda tidak perlu penjelasan itu. Sebaliknya orang yang benci kepada Anda tidak akan percaya dengan penjelasan apapun dari Anda tentang diri Anda itu sendiri. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakin pada malam ini, yang amat terpelajar Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat MA PhD dari Yogyakarta beserta Ibu Hajah Nasrifah. Kita khususkan doa kita semua untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah melimpahkan kebarokahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Syukur yang tidak terukur dari kita semua, kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada malam ini kita dipertemukan, ditakdirkan, dimaukan, dimampukan, istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis penakiban secara virtual. Kalau saya lihat pada malam ini ada berapa titik ya? Ada 85 titik yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Salawat bersambung salam yang senantiasa Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya baru saja sampai di rumah ya beberapa menit yang lalu, pulang dari Sinarasa. Tadi siang sempat sohbah menjelang sholat duhur dengan pengarsa Abah, dengan Syekh Mursyid kita semua. Abah menyampaikan rasa bahagianya. Ada beberapa hal yang sampai tadi, apa namanya, orang Sunda bilang tuh dari itu seperti apa, mau menangis, menyampaikan apa ya, ketersentuhan beliau dengan cita-cita besar dari silsilah ke-36 Hadratus Syekh Pangarsa Abah Sepuh, berkaitan dengan konsep keseimbangan perhatian kita terhadap agama dan negara. Terus yang kedua, Abah menitik beratkan kepada pentingnya memelihara persatuan. Jangankan pecah, timbul keretakan saja tidak boleh. Berkali-kali Abah menyampaikan itu. Jadi timbul keretakan saja tidak boleh. Salah satu kebahagiaan yang tidak bisa Abah sembunyikan itu adalah tentang penggunaan nama merah putih sebagai nama kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kata pengarsa Abah, perjuangan untuk merah putih itu 40 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah dimulai oleh silsilah ke-36 Pangarsa Abah Sepuh sejak 1905. Kemudian
konsistensi Abah Sepuh untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan itu ditunjukkan komitmen beliau, diperlihatkan komitmen beliau ketika ada upaya Pasundan di wilayah Jawa Barat sekarang itu. Dan salah satu ulama, tokoh, kiai yang tidak setuju adanya negara Pasundan itu adalah Abah Sepuh. Dawuh Pangersa Abah Aos satu-satunya ulama yang saat itu menolak dan menjadi objek tidak disukai oleh ulama-ulama yang lain di Jawa Barat adalah Abah Sepuh saat itu. Ya, mungkin yang lain juga boleh jadi ada, tetapi secara sukuti, tetapi yang secara jelas menolak berdirinya negara Pasundan di wilayah Jawa Barat saat itu adalah Abah Sepuh dari Suryalaya, dari Godebak. Nah ini kenapa saya sampaikan supaya menjadi bagian dari fokus kita semua bahwa para ahli silsilah sampai kepada guru agung kita semua, Pangersa Abah Aos, begitu concern terhadap keutuhan negara kita semua. Berkali-kali kita mendengar tentang tidak boleh ada perpecahan. Maka kalau misalkan guru agung kita semua menyebut beberapa instrumen dalam penyelenggaraan ataupun dalam aktivitas bernegara yang menjadi sumber keretakan, Abah begitu keras mengatakannya. X ini adalah sumber perpecahan. X ini adalah yang membuat kita menjadi centang perenang dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari komisi yang sambung menyambung dari masa ke masa, generasi ke generasi, dari awal sepuh ke awal tahun. Artinya dari usia Abah Sepuh sampai misalkan sekarang di silsilah ke-38 itu kan panjang sekali. Tetapi semangat ini terpelihara. Inilah barangkali yang secara letterleh, secara eksplisit, secara mantuk disebutkan oleh Pangarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur. Atau jawibuhu arwahul masyayikhi min saykhil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu berkomunikasi. Ahli silsilah itu min saykhil hayyi, dari syekh mursid yang hidup. Dengan siapa? Terus ke atasnya ke ahli silsilah ila Rasulillah, bahkan ilallah azza wa jalla, sampai kepada Allah azza wa jalla. Nah, dengan melihat kesebangunan semangat berpikir, semangat perjuangan, tingginya cita-cita dan keinginan untuk memelihara keutuhan bangsa dan negara ini, kita diingatkan, kita disentuh, kita diinsafkan bahwa fokus perjuangan ahli silsilah, meskipun tantangan zamannya bervariasi, pada setiap zaman kan tidak tidak mesti sama. Tantangan di masa Abah Sepuh berbeda dengan di masa Abah Anom. Demikian pula di masa Abah Anom, di masa Kemursidan Abah Anom, ada bedanya dengan di masa Pangarsa Abah Aus. Tetapi secara mahiyah, secara substansi, itu tidak berubah. Tidak berubah. Bagaimana komitmen menjaga agama dan negara itu masih terpelihara sampai hari ini. Apa itu sampai sampai mau nangis, saya lihat dua kali ketika sebelum sholat, sebelum adzan berkumandang, kami masih berkumpul di hadapan beliau saat itu. Ya tadi. Dan yang kedua adalah ketika selesai menerima musafahah pada sholat zuhur, Abah juga terus mengulang-ulang merah putih, merah putih, merah putih. Kata beliau, demi Allah Abah Sepuh itu menyusun tanbih itu untuk merah putih. Dan ketika ada visitasi untuk pembukaan prodi umum di lingkungan Senarasa, Pangersa Abah juga mengatakan, demi Allah Abah ingin Usama itu bukan untuk tujuan yang lain, tapi untuk tujuan ini. Telunjuk beliau menunjuk kepada peci yang beliau kenakan, peci merah putih. Untuk ini, bukan untuk apapun. Enggak, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memperjuangkan ini, kata beliau, sambil menunjuk pecinya, peci merah putih yang 38 cm itu.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya ini juga jadi bagian dari sekian banyak perjuangan kita semua, di lini manapun kita berada, maka pastikan bahwa semangat, keseimbangan, keberpihakan kita terhadap agama dan negara itu harus tetap terpelihara. Karena dua hal ini antara agama dan negara ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Agama akan kuat kalau dikokohkan oleh negara. Negara akan teratur, akan tertib, dan orientasinya benar kalau dibimbing oleh agama. Jadi, saya pernah menyampaikan pada forum penakilan online ini, memang susah sekarang secara faktual, secara real di lapangan, menemukan satu sosok yang pada saat bersamaan dia punya otoritas keagamaan, dan pada saat itu pula dia punya otoritas sebagai penyelenggara negara. Susah kita hari ini. Ya, mungkin di belahan dunia yang lain, negara yang lain mungkin ada, meskipun kita tidak mendengar bagaimana gaungnya, begitu. Tetapi kan susah kita temukan. Hadirin ikhwanawat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Para sahabat lagi-lagi uh, mengingatkan kita semua, ya, pada siang tadi saya terima kabar kita memperhatikan dawuh para sahabat kepada kita yang hadir saat itu. Kata beliau, resiko kita memperjuangkan merah putih itu, kalau bahasa sekarang ya dibully, kata beliau. Ya, itu resiko. Mungkin kita dituduh, oh, sok nasionalis dan lain sebagainya. Dan kita harus siap dengan itu sebagai murid-murid pengarsa apa. Ya. Karena mengapa? Dan kita tidak usah repot dengan bulian-bulian itu, ejekan-ejekan itu. Karena persepsi itu milik orang lain, nggak bisa kita kendalikan. Sebagus apapun Pak Kiai Nur Ramlan, kalau di mata orang yang tidak suka, tetap saja jelek. Begitu. Dan seburuk apapun Pak Kiai Termudi, ya, tapi kalau di mata para pecintanya tetap saja bagus. Kalau ada istilah mengatakan begini, Anda tidak perlu menceritakan siapa Anda sebenarnya. Karena orang yang cinta kepada Anda tidak perlu penjelasan itu. Sebaliknya orang yang benci kepada Anda tidak akan percaya dengan penjelasan apapun dari Anda tentang diri Anda itu sendiri. Ini artinya persepsi atau pikiran orang lain itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Itu kembali kepada pemiliknya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita menemukan kondisi seperti itu, kita dibully, kita dipinggirkan dan lain sebagainya, teruslah apa yang Pangarsa Guru Agung kita Hadatul Saya Pangarsa sampaikan. Fokus beramal baik. Jangan terganggu ingin punya nama baik. Karena dengan istiqomah kita melakukan amal baik, maka pada titik kulminasi, pada titik tertentu, nama baik pun akan kita dapatkan. Tapi kalau kita repot ngurusi nama baik, ya, kita bisa terjebak dengan upaya-upaya itu dan lupa kita tugas utama kita untuk beramal baik sebanyak-banyak. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Jadi apapun bidang kita, tanamkan, ingatkan, yakinkan kepada orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita semua, bahwa komitmen besar kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. 7 kali agama dan negara disebut di dalam tanbih secara berbarengan. Agama, negara, agama, negara. Tidak disebutkan agamanya apa, negaranya negara di mana. Tapi konteks hari ini kita tinggal di Indonesia. Agama yang kita anut, agama yang kita yakini, agama yang kita pegang teguh hari ini. Dan negara tempat kita hadir, berkembang, beranak pinak, mencari nafkah dan sebagainya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus jadi semangat kita bersama. Silahkan bertebaran di mana saja. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang komitmen untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi guru mentransferkan pengetahuan, membimbing, mendidik anak-anak muridnya. Jadi dosen mendidik para mahasiswanya. Jadi bisnismen mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingat kita punya komitmen untuk menjaga keutuhan agama dan negara. Masya Allah, tabarakallah. Saya melihat ekspresi Hadrat Hussein pengersa Abah tadi siang. Jadi beliau menyatakan kesyukuran. Dan kita harus dukung bersama. Kita harus pastikan dukungan kita supaya apa yang disampaikan oleh presiden kita yang terpilih, yang baru saja dilantik itu, ingin melakukan perbaikan, fokus kepada pelayanan, jangan terlalu banyak diskusi, selesaikan masalah dengan solusi-solusi yang nyata, berantas korupsi dan lain sebagainya. Ini kan sebuah pilihan-pilihan dari pernyataan-pernyataan pemimpin kita yang harus kita dukung. Karena boleh jadi kalau kita tidak dukung, ada banyak orang yang membisiki, lalu melengos, melengos itu ya. Jadi berbelok arahnya. Nah, kita harus bantu itu. Kita harus dukung itu. Silakan. Ketika kita punya akun Instagram, kita doakan beliau, lalu di-tag nama beliau dan sebagainya. Satu saat mungkin bukan beliau yang membaca, tapi orang yang dekat dengan beliau bisa baca itu. Bentuk dukungan kita sebagai bangsa yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini juga harus menjadi semangat kita ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, oleh orang yang ada di sekeliling kita. Tampillah menjadi orang yang mensupport kebaikan itu. Jangan jadi begini. Ada orang yang melakukan kebaikan di sekeliling kita, dan kebaikan itu biasanya dilakukan oleh kita, lalu kita merasa tersaingi. Tidak, bukan begitu konsepnya. Bukan begitu rumusnya. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dan kita juga melakukan kebaikan yang sama, mestinya kita bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa apa yang kita lakukan selama ini, sekarang ada partner yang lain untuk melakukan secara bersama-sama. Ya, bukan malah mengkerdilkan, menggencet dan lain sebagainya, bukan begitu. Karena kebaikan ini terlalu besar kalau dipanggul sendirian, maka harus kita panggul bersama-sama, harus kita pikul bersama-sama. Begitu. Ya. Ketika ada satu kebaikan yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita, dan kita bukan pelakunya, hanya dia yang pertama kali melakukan kebaikan itu, dukung oleh kita. Karena transfer kebaikannya juga akan sampai kepada kita sebagai pihak yang mendukung kebaikan itu ada di tengah-tengah kita semua. Dengan cara itu bisa kita lakukan. Pada ruang-ruang yang melekat kepada kita. Ibu rumah tangga bisa gak sih? Dulu para penggerak perjuangan membebaskan diri dari penjajahan itu banyak kaum perempuan. Kalau kita urutkan, sangat banyak sekali tokoh-tokoh perempuan. Yang tidak terekspos apalagi, yang mengantarkan mesiu, yang mengantarkan apa namanya senjata ke garis-garis terdepan itu ibu-ibu dengan tingkat penyamaran yang luar biasa, tidak terdeteksi oleh penjajah. Jadi kata siapa ibu-ibu rumah tangga tidak bisa berpartisipasi dalam ruang-ruang seperti ini? Meskipun tidak harus menonjolkan diri, belajarlah kepada bangunan. Oh, bangunan itu terdiri dari pasir, dari air, dari kerikil, dan sebagainya. Tapi semua tidak menonjolkan diri. Tapi melakukan harmoni dan jadilah bangunan yang kokoh, yang tegak, yang bagus, yang keren, yang kuat, yang tahan gempa, dan lain sebagainya. Padahal itu terdiri dari anasir-anasir yang sangat banyak. Saya ulangi lagi, dimanapun dan apapun posisi yang melekat kepada kita, pastikan kita berpihak kepada agama dan negara dengan ruang dan tanggung jawab yang melekat kepada kita masing-masing. Sebagai ulama, sebagai kiai, karena suaranya didengar oleh masyarakat, didengar oleh umat, didengar oleh ikhwan, maka sampaikan pentingnya ini, pentingnya kecintaan kita kepada agama dan negara. Bukan agama saja, bukan negara saja, tapi dilaksanakan dalam keadaan bersamaan. Ya, bersama-sama. Antara apa? Antara agama dan negara. Karena dua-duanya itu kurina, selalu dibersamakan. Jadi kalau misalkan kita punya selembar uang 100.000, sebelahnya ada gambar Soekarno dan Hatta, di sebelahnya kosong, nggak akan dianggap uang itu. Atau sebaliknya di belakangnya yang gambar penari itu, tapi tidak ada gambar Soekarno Hattanya, nggak akan dianggap uang dan tidak berlaku. Jadi mewujudnya antara dua sisi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dalam konteks ini agama dan negara, itulah keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita langitkan doa.
Semoga bangsa dan negara kita ke depan betul-betul menjelma mewujud menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mari bekerja sekemampuan kita masing-masing pada ruang tanggung jawab yang kita pikul, yang kita miliki masing-masing. Untuk apa? Untuk mendukung kebaikan yang dicanangkan, yang diinginkan, yang ditetapkan, yang diprogramkan, yang disusun dalam bentuk rancangan undang-undang oleh para pemimpin kita. Laiknya Abah Sepuh, tanpa ada rasa dendam dan sebagainya, selalu didoakan. Ya, selalu didoakan, tanpa diminta, mendoakan. Mendoakan bangsa dan negara kita semua tetap kokoh, tetap utuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.